Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah partai catur yang sangat menarik, mempertemukan dua dewa catur dunia, Magnus Carlsen versus Daniel Duboff, di mana di partai ini Magnus Carlsen secara mengesankan memainkan pembukaan Italia secara nyaris sempurna. Bagaimana jalannya pertandingan? Oke, mari kita saksikan. Magnus Carlsen yang sebagai putih memulai permainan dengan pion E4, dibalas Daniel Duboff pion E5, selanjutnya Magnus kuda F3, kuda C6, dan gajah berkembang ke C4. Duboff mengeluarkan kuda ke F6, di mana kuda ini langsung menyerang pion pusat putih. Magnus melindunginya dengan pion D3 agar menjaga posisi struktur pionnya tetap solid. Setelah Duboff mengeluarkan gajahnya, Magnus langsung mengamankan rajanya melalui rokade. D6 membuka diagonal untuk gajah, dan putih memainkan pion C3 dengan maksud mendobrak pusat dengan dorongan pion D4. Hitam rokade dan putih memainkan bentengnya ke tengah, dan hitam H6 memberi jalan untuk raja. Carlsen memainkan kudanya ke D2, memulai rencana untuk mengubah rute kuda ke sisi sayap raja. Lalu gajah hitam ke E6 menantang pertukaran gajah. Carlsen memutuskan menerima pertukaran gajah dan Duboff merebutnya kembali dengan pion. Sepintas pion ganda ini akan memberi power lebih bagi hitam di tengah, tapi putih akan membuktikan bahwa itu adalah sebuah kelemahan. Carlsen kuda F1 dan hitam A5 berusaha menambah ruang di sayap menteri. Putih melanjutkan kuda G3 mendukung pion pusat, dan permainan berlanjut dengan pion A selangkah lagi maju, mendapatkan lebih banyak ruang. Magnus mengembangkan perwira ringannya terakhirnya sebelum hitam mendorong pion D5 ke depan. Putih bisa saja mengambil pion ini sambil membuka file E untuk bentengnya, tapi hitam akan menangkapnya kembali dengan menteri sambil menteri ini berkembang ke pusat sambil melindungi pion pusatnya. Sebaliknya di sini Carlsen tetap mempertahankan ketegangan di pusat dengan memainkan langkah lain, pion B4. Pion putih ini tidak boleh dibiarkan sampai ke petak B5 karena akan dapat mengganggu kuda yang sedang melindungi pion. Karena itulah hitam menangkapnya dengan N pasan. Putih menangkap kembali dengan pion, membuka file A. Hal inilah yang memunculkan terjadinya pertukaran benteng. Lalu hitam mendorong pion D-nya ke depan. Magnus memainkan menteri B1 untuk mengantisipasi penangkapan hitam di C3. Menteri hitam dapat menyorot pion D3, maka pion ini perlu dipertahankan. Pion makan pion dan putih merebutnya kembali dengan gajah. Balik menyerang pion hitam sebanyak 2 kali. Gajah ke C5 menyiapkan beberapa taktik. Jika putih tergoda memakan pion, di sini akan terjadi pertukaran perwira di petak E5 ini, dan hitam akan memiliki langkah menarik. Gajah makan pion, raja makan, kuda ke G4 skak. Kuda hitam melakukan skak dan garpuan ke gajah. Meskipun materi masih berimbang, setidaknya hitam akan mengacaukan rencana putih. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Magnus tidak memilih langkah tersebut. Ia memainkan B4 untuk menyerang gajah. Gajah mundur dan putih terus menekan dengan B5. Kuda melompat ke D4. Sekarang bisa saja putih mengambil pion E5 yang tidak terkawal ini, tapi sebagai kompensasinya hitam akan dapat melakukan serangan balik kuat melalui gajah dan benteng, dan bersama kuda menyerang bertubi-tubi pion F2. Magnus Carlsen tidak mengambil resiko. Ia memilih menukar gajah dengan kuda lawan. Bila sekarang Duboff mengambil dengan pion, maka ini akan memblokir diagonal gajahnya. Karena itulah gajahnya yang sekarang mengambil. Magnus mengangkat menteri ke B3, di mana menteri ini menekan pion lemah E6. Sekarang terbukti bahwa pion ganda ini hanya menjadi kelemahan bagi hitam. Menteri hitam datang mempertahankan, lalu putih mengambil keuntungan pin ini dengan memainkan langkah kuda F5, menyerang gajah. Tapi gajah hitam ini tidak boleh meninggalkan pion ini, karena itulah kuda bergerak ke G4 melindungi pion. Kuda putih menangkap gajah dan hitam merebutnya kembali dengan pion. Kemudian Magnus mendorong pion E5 mengambil petak F6 sehingga kuda hitam tidak bisa kembali mundur, sambil sekarang mengancam dorongan pion H3 yang menjebak kuda.
Maka satu-satunya harapan hitam adalah memainkan H5 yang menciptakan petak mundur kuda. Kemudian putih memainkan menteri C4 yang menyerang pion. Sekarang hitam bisa saja mempertahankan dengan menumpuk benteng di D8. Tetapi dia akan memasuki posisi pasif dan putih dengan benteng C1 datang dengan serangan tak terbendung pada pion C7. Hitam mengetahui dia akan kehilangan pion, mencoba dengan jalan lain untuk membuat posisi menjadi liar dan kacau. Benteng makan kuda, ya, pengorbanan kualitas. Putih merebut kembali dengan pion, kuda mundur, tetapi raja putih sekarang terbuka dan rentan untuk diserang. Magnus menggeser bentengnya ke C1 dengan serangan pada pion C7. Tidak ada cara untuk mempertahankannya. Karena itulah ia mencoba peruntungan dengan langkah lain, kuda F5 yang merencanakan kuda ke H4. Menteri makan pion, tapi menteri hitam menghindar sambil balik menekan pion F3. Menteri putih mundur agar bisa mencapai pertahanan raja. Hitam memainkan kuda H4 yang menyerang pion. Tentu saja pion F3 tidak bisa menghindar dengan langkah ke depan karena akan skakmat di G2. Karena itulah menteri datang mendekat. Mengapa menteri harus ke E2? Oke, karena setelah kuda makan pion, raja ke pojok, kuda makan pion E5, discover skak, dan sekarang putih akan memiliki langkah tangkisan F3. Jika menteri makan pion dan terjadi pertukaran menteri, maka akan menghasilkan permainan akhir yang menguntungkan putih. Tapi jika kuda yang makan pion, maka ada langkah cerdas menteri E4 yang memaksa terjadinya pertukaran menteri, atau hitam akan kehilangan kuda. Oke, kita kembali. Oleh karena itulah di sini hitam memainkan langkah menteri makan pion B5 sambil kembali menambah serangan pada pion. Magnus memainkan benteng E1 membuat baterai ke arah kuda dan pion. Namun di tengah keterbatasan waktu, Dubov memainkan langkah blunder kuda makan pion, dan Magnus Carlsen menghukumnya dengan langkah knockout benteng D1. Dubov menyerah karena kuda tidak dapat bergerak tanpa meninggalkan menteri yang terpin di belakangnya. Putih akan menangkap kuda yang pada gilirannya akan memenangkan material yang menentukan. Jawaban asal otak video kemarin, menteri makan kuda. Apabila pion H mengambil, maka kuda makan, pion makan, gajah makan pion skak. Apabila raja ke F8, maka benteng skakmat. Atau jika pion F yang mengambil, maka gajah makan pion skak, gajah menutup, gajah makan gajah, raja ke F8, kuda melakukan skak, pion makan, dan benteng skakmat. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.